senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul Menyandang Difabel. Orang ini sejak kecilnya difabel. Apakah karena dosanya? Bukan. Apa dosa orang tuanya? Bukan juga. Lalu dosa siapa? Bukan dosa siapa-siapa. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dosa. Adik-adik, ini adalah kalimat pembuka dari Yohanes 9 yang berjudul Orang yang buta sejak lahirnya. Yesus mengawali cerita ini terdiri dari dua anak kalimat. Anak kalimat pertama yaitu di ayat 3a. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Seringkali orang akan gampang bergunjing tentang seseorang yang difabel. Baik itu karena kelainan fisiknya maupun karena kelainan mentalnya, dia akan dikatakan itu sebagai hukumannya atas dosa-dosanya, juga dikatakan kutuk buat dia. Di sini Yesus dengan tegas menolak pandangan tersebut. Lalu pada anak kalimat kedua berbunyi, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa artinya adik-adik? Apa maksud dari jawaban Yesus ini? Apakah Allah sengaja membuat dia itu difabel? Bukan itu maksudnya. Maksud Yesus adalah dia tidak tertarik pada faktor karena, melainkan dia tertarik pada faktor untuk. Yohanes 9 ayat 4 tertulis, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi adik-adik, menurut Yesus persoalannya bukanlah penyebab orang tersebut menjadi difabel, melainkan pada perbuatan apa yang bisa kita lakukan kepadanya. Menurut Yesus perbuatan kita adalah melakukan kehendak Dia, yaitu Allah kita. Yesus tidak mau berspekulasi atau menduga-duga apa yang terjadi pada masa lalu di orang difabel tersebut, melainkan Yesus berkomitmen pada faktor kesempatan masa kini, apa yang bisa diperbuat selama hari masih siang. Kemudian Yesus menyembuhkan orang difabel tersebut, orang buta tersebut, tanpa diminta oleh orang tersebut. Dan tidak ada syarat dari Yesus. Sebuah karunia, bukan? Orang buta itu sembuh dan pulih. Adik-adik, pulih jauh lebih luas daripada sembuh. Banyak penyandang difabel atau penyandang kelainan lainnya itu, mereka itu cenderung tidak bisa tampil di depan umum. Bahkan banyak keluarga yang menyembunyikan anak-anak difabel untuk melindungi mereka dari rasa malu. Ya, akhirnya anak-anak itu betul-betul malu dan kehilangan percaya diri. Bahkan banyak sekolah yang menolak anak-anak yang difabel untuk bersekolah bersama dengan anak-anak umum. Perusahaan-perusahaan juga tidak semua mampu menerima orang-orang difabel untuk melamar di perusahaannya. Inilah yang disebut pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam Dia. Kita dikasih kesempatan untuk menyatakan pekerjaan Allah di antara para penyandang difabel, baik itu mental maupun fisik adik-adik, dan penyandang difabel lainnya, dengan cara memulihkan hak mereka serta martabat mereka adik-adik. Mereka bukanlah orang yang mau minta dikasihani, melainkan mereka minta dihargai dan diberi kesempatan yang sama seperti kita, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga diciptakan dengan kesanggupan yang berbeda. Apapun kesanggupannya, Sang Pencipta menghargai semua ciptaannya. Adik-adik, seringkali masyarakat menganggap orang difabel itu adalah disabel, artinya mereka itu tidak sanggup. Itu adalah keliru. Difabel adalah orang-orang yang memiliki kesanggupan yang berbeda. Orang yang duduk di kursi roda memang tidak bisa ikut lomba lari, tetapi banyak orang jenius yang duduk di kursi roda, melahirkan banyak ilmu. Bahkan ada orang yang tidak berlengan, dia bisa menghasilkan lukisan yang indah melalui mulut dan kakinya. Adik-adik, mereka bukanlah tidak sanggup, melainkan sanggup untuk kesanggupan yang berbeda. Kita tidak dapat menyembuhkan semua penyandang difabel atau penyandang kelainan lainnya, namun kita bisa memulihkan mereka. Caranya dengan kita memberi tempat yang sama, yang setara dengan kita, baik itu di rumah, di tempat umum, di gereja, di sekolah. Mereka bukan barang tontonan. Ketika engkau punya keluarga, teman yang difabel, mereka bukan objek untuk dikasihani, melainkan subjek untuk diajak kerjasama. Adik-adik, siapa bilang bahwa penyandang difabel atau penyandang kelainan adalah akibat dosa mereka? Siapa bilang itu hukuman buat mereka? Siapa bilang itu kutuk? Sedangkan Tuhan Yesus tidak bilang begitu.
Tidak, dia tidak bilang begitu. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghargai semua orang yang ada di hadapan kami, sekalipun mereka difabel. Amin. Yesus memberkati. Shalom.